Assalamualaikum sobat. Apakah kamu tahu fenomena apa yang sedang terjadi di seluruh dunia, khususnya Indonesia? Ya, benar sekali. Ini adalah era revolusi industri 4.0. Fenomena yang banyak membawa perubahan baik, membuat perkembangan semakin cepat, mobilitas semakin cepat, tentunya membawa dampak efisiensi dan efektivitas sob. Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Simpelnya, semua tenaga manual akan digantikan oleh robot sob. Tahukah kamu, sebelum munculnya era revolusi industri 4.0 ini, ada tahapan sebelumnya yang menjadi tolak ukur majunya teknologi sekarang ini loh. For your information sob, dunia mengalami 4 tahap revolusi industri. Mari kita bahas satu persatu. Revolusi Industri 1.0 terjadi pada abad ke-18 melalui penemuan mesin uap sehingga memungkinkan barang dapat diproduksi secara massal sob. Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad ke-19 sampai dengan 20 melalui penggunaan listrik yang membuat biaya produksi menjadi murah sob. Revolusi Industri 3.0 terjadi pada sekitar tahun 1970-an melalui penggunaan komputerisasi sob. Dan yang saat ini terjadi adalah revolusi 4.0. Revolusi industri 4.0 sendiri terjadi mulai tahun 2010 melalui rekayasa intelijensia dan Internet of Things sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Dalam revolusi industri 4.0 akan ada 9 teknologi yang akan menjadi pilar utama untuk menuju industri yang siap digital. Antara lain, Internet of Things atau IoT, Big Data, Augmented Reality, Cyber Security, Artificial Intelligence, Additive Manufacturing, Simulation, Integrated System, dan yang terakhir, Cloud Computing. Jika sistem otomasi secara penuh diterapkan, maka seluruh pekerja bisa saja digantikan dengan robot dan akan semakin menambah jumlah pengangguran. Situasi ini tidak hanya terjadi pada tenaga kerja langsung di suatu industri, melainkan berdampak pada tenaga kerja tidak langsung itu sendiri sob, seperti halnya seorang akuntan. Ibu Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa 5 tahun ke depan, profesi aktuaria, akuntan, dan jasa penilai akan digantikan oleh robot sob. Business Insider pun menyebutkan bahwa pekerjaan akuntan dan auditor akan diambil alih oleh peran robot atau komputer dalam 20 tahun ke depan sob. Menurutnya, profesi akuntan dan auditor yang akan diambil alih memiliki persentase kemungkinan 94%. Wow, ini merupakan persentase yang tinggi sob. Namun demikian, manusia tetap memiliki kelebihan dibandingkan dengan robot sob. Seperti halnya kreativitas, insting, dan inovasi, kita bisa meningkatkan daya saing kita dengan value tersebut. Karena sejatinya, robot tidak memilikinya. Karena robot hanya mampu menjalankan perintah terbatas. Sedangkan kreativitas, insting, dan inovasi manusia tidak memiliki batas sob. Apakah kamu tahu sob? Ternyata akuntan tidak sepenuhnya kehilangan profesinya loh. Kita bisa berkolaborasi dengan teknologinya juga sob. Ada beberapa jenis pekerjaan yang melekat pada tiap bidang di dalam akuntansi. Dalam bidang akuntansi keuangan, penyusunan dan penganalisaan informasi keuangan dalam pelaporan ke pihak eksternal tidak memungkinkan untuk digantikan dengan teknologinya sob. Dalam bidang pengauditan, auditor dapat menggunakan artificial intelligence untuk mempermudah mengolah data dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat sob. Forensic Accounting. Profesi ini dijalani dengan menggabungkan tenaga akuntan dengan teknologi digital. Akuntan dapat melacak bukti-bukti kejadian yang melanggar aturan atau standar yang menyertakan bukti secara digital. Cara melacak dapat dilakukan dalam waktu singkat dan efektif.
Jika kita melihat dalam konteks sistem informasi akuntansi, di era ini, teknologi telah mendorong kemajuan di dalam pelaporan keuangan, seperti pelaporan terintegrasi, sehingga memunculkan berbagai macam software yang dapat mengakibatkan efisiensi dan efektivitas dari kinerja seorang akuntan, Sob. Maka dalam hal ini, para lulusan sarjana di bidang manapun, khususnya akuntansi, tidak hanya menguasai teori dan prakteknya saja, melainkan kita juga harus menguasai teknologinya juga. Jangan sampai di era yang serba canggih saat ini, kita malah ketinggalan zaman akibat kegaptekan di bidang teknologi. Jadi pada intinya sob, seorang akuntan ataupun auditing harus mempersiapkan diri dengan mengasah soft skill baik interpersonal maupun intrapersonal skill, serta mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Sehingga revolusi 4.0 ini bukan hal yang menjadi tantangan, namun sebuah peluang di masa depan, sob. Dan apakah kamu tahu, di era revolusi industri 4.0 ini, ada seorang anak berumur 15 tahun yang mahir akuntansi loh. Dia adalah Ranveer Singh, anak laki-laki asal India berusia 15 tahun yang dinobatkan sebagai akuntan termuda Inggris setelah mendirikan kantor akuntan yang sukses saat masih di sekolah. Menjadi seorang akuntan dan penasihat keuangan untuk membantu sesama wirausahaan muda mendirikan bisnis impian mereka merupakan motivasi Ranveer Singh, Sob. Dan yang hebatnya lagi, Sob, dia telah menyelesaikan kursus akuntansi online untuk mencapai sertifikat akuntansi dasar level 3 ketika ia berusia 12 tahun. Lalu mendirikan digital account bisnisnya pada Juni 2016. 2 tahun setelahnya, ia meluncurkan perusahaan kedua, Ranveer Singh Sandhu, yang masih dalam proses pengembangan. Dan apakah kamu tahu, Sob? Dia juga menciptakan perangkat lunaknya sendiri loh, yang digunakan untuk pembukuan akun kliennya. Namanya Changebooks. Software itu memenangkan hadiah 10th Business of the Years di Ultra Education Kids Business Award beberapa tahun yang lalu. Wow, sungguh hebat ya, Sob. Oke, Sob. Kesimpulannya adalah kita bersaing tidak hanya dengan kecerdasan manusia, melainkan dengan komputer berotak yang biasa kita sebut dengan robot. Yap, robot. Mengapa demikian? Karena robot lebih efisien dan efektif dalam melakukan pekerjaan rutinnya. Dan robot juga bisa menjadi pengurang biaya gaji karyawan dalam perusahaan. Nah, gimana pendapat kalian tentang ini, Sob? Eits, tenang dulu. Ingat, gak semua pekerjaan dapat digantikan oleh robot. Contohnya, sebagai akuntan, Sob. Walaupun proses pencatatan dalam pembuatan laporan keuangan bisa digantikan oleh robot, tetapi akuntan masih berperan aktif dalam perusahaan loh. Pengambilan keputusan, memiliki kreativitas, dan pembaruan ide hanya bisa dilakukan oleh manusia. So, semuanya tergantung terhadap diri kita, Sob. Selain kita memahami akuntansi dasarnya, kita juga harus menguasai teknologinya. Sebagai contoh, Ranveer Singh tadi. Di umurnya yang masih muda, dia sudah menciptakan karya-karya hebatnya dengan pemahaman ilmu di bidangnya serta teknologinya. So, seorang anak sekolahan saja bisa, apalagi kita yang anak kuliahan. Dengan tingkat literasi dan melek teknologi yang tinggi, dapat dipastikan kita mampu bersaing dengan kecanggihan di era ini. Sekarang, kita harus pastikan bahwa we Can Do it.